Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di seri pengantar filsafat dan kali ini kita masih di serinya Plato ya. Dan kita pengen ngebahas secara spesifik salah satu teorinya Plato yaitu The Theory of Forms, dan melalui teori ini ya, Plato itu bisa dibilang meninggalkan warisan yang sangat besar teman-teman. Dan itu masih dianggap sebagai salah satu kontribusi yang paling berpengaruh di dunia filsafat ya, khususnya filsafat barat. Dan gagasannya ini menghadirkan cara pandang yang bisa kita bilang revolusioner karena ini berkaitan dengan bagaimana kita memahami realitas, pengetahuan, dan keberadaan. Dan menurut Plato ya, dunia yang kita duniai ataupun bisa dibilang dunia yang kita hadapi hari ini itu bisa dibilang bukanlah puncak dari realitas. Jadi dunia yang hari ini kita duniai ataupun hadapi itu sekedar bayangan, tiruan, ataupun refleksi yang tidak sempurna dari sesuatu yang jauh lebih baik ya. Yaitu ya semacam dunia bentuk gitu loh. Atau form tadi ya. Yang mana bentuk-bentuk ini bukan sekedar gagasan abstrak, tetapi entitas yang abadi, tidak berubah dan menjadi esensi sejati dari segala sesuatu yang ada. Dan dari sana ya, itu muncul hakikat realitas yang sebenarnya. Yang mana itu melampaui dunia material yang terus-menerus berubah dan kita mengetahui ya kalau dunia material itu penuh dengan ketidaksempurnaan teman-teman. Dan Plato berusaha untuk menjelaskannya ya. Jadi di sini ada perbedaan. Dan dengan itu dia membagi keberadaan itu ke dalam dua ranah ya. Yang pertama itu dunia fisik, yaitu dunia material yang kita temui sehari-hari gitu kan. Dunia yang selalu berubah dan bisa dibilang penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan teman-teman. Terus yang kedua itu dunia bentuk ya, form tadi. Ya bisa dibilang juga dengan dunia ide juga ya, banyak yang bilang demikian. Yang mana dunia ide ataupun dunia bentuk ini berisi konsep-konsep sempurna, terus sifatnya tetap, dan itu berada di luar dari ruang serta waktu yang ada di dunia fisik ya, dunia kita sehari-hari teman-teman. Dan menurut Plato, dunia fisik itu tidak memiliki kebenaran sejati, tetapi hanya berpartisipasi dengan dunia bentuk tadi ya. Jadi kayak hanya sekedar menirunya dan itu bukanlah versi yang sempurna. Jadi versi dunia kita ini ya sangat tidak sempurna dan itu kayak bayangan aja teman-teman. Dan kalau kita lihat itu kan ada perbedaan mendasar ya antara dunia fisik dan dunia bentuk ya ataupun dunia ide. Plato kemudian mencoba menguraikan ciri-ciri khas yang pada akhirnya membuat dunia bentuk itu menjadi istimewa dan berbeda dari segala sesuatu yang dapat kita temui melalui indera kita sebagai manusia. Dan ciri-ciri ini bukan hanya mendefinisikan hakikat bentuk, tetapi juga menjelaskan kenapa pada akhirnya ia dapat menjadi landasan bagi pengetahuan sejati. Yang pertama, forms atau bentuk itu bersifat abadi dan tidak berubah. Yang mana mereka tidak berada di dunia waktu ya seperti yang kita hadapi hari ini, seperti benda-benda material yang ada di sekitar kita. Tetapi hal tersebut atau form tadi berdiri sebagai dasar yang kekal bagi sesuatu dan sifatnya bisa dibilang abadi gitu loh. Jadi dunia form tadi itu mewakili ataupun menjadi dasar dari segala sesuatu yang sifatnya temporal. Nah kalau benda fisik itu kan lahir, berubah, dan bisa musnah atau merusak. Nah form tadi ya itu akan selalu sama teman-teman. Terus dia juga tidak tersentuh oleh perubahan ataupun tidak mengikuti konsep-konsep ataupun kualitas yang kita temui sehari-hari. Dia nggak bisa rusak, dia nggak bisa haus misalnya, aus ya. Dan misalnya ya kayak kecantikan misalnya, itu kan adalah keindahan itu sendiri, tanpa cacat, tanpa syarat, dan bisa dibilang tanpa keterikatan pada konteks tertentu. Nah, berbeda dengan kecantikan manusia ya, atau objek tertentu yang kita anggap sebagai hal yang cantik gitu loh. Itu kan bisa dibilang bisa diperdebatkan, terus berubah menurut keadaan, dan bentuk kecantikan kalau kita lihat di dalam form tadi
yaitu tetap mutlak, tidak berkurang satu apapun dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin bisa kita perbandingkan. Jadi ya dia akan tetap utuh gitu loh. Terus yang ketiga, forms tadi itu bersifat aspasial ataupun transenden. Jadi mereka itu tidak menempati suatu ruang, tidak memiliki ukuran ataupun lokasi, karena kan sifatnya itu melampaui dunia fisik teman-teman. Jadi bukan hanya dapat diakses secara serampangan, tapi bentuk itu hanya dapat diakses melalui akal dan kontemplasi intelektual. Jadi tidak bisa menggunakan indera manusia, telinga ataupun indera lainnya. Jadi hanya bisa diakses melalui akal manusia. Nah, bisa dibilang kalau dunia fisik tuh misalnya bisa memperlihatkan bayangan ataupun teori dari form tadi. Nah, tetapi kalau kita pengen melihat selain dari bayangan yang dipantulkan tadi, ya kita hanya bisa melihatnya dengan pikiran gitu. Karena dengan pikiran kita bisa mencapai hakikatnya ataupun menjangkau hakikatnya. Terus yang keempat ya, Plato bahkan menyebut kalau forms tadi sebagai sesuatu yang ilahi. Kesempurnaan, keabadian, dan kebebasan. Dan bisa dibilang hal-hal tersebut menjadikan forms sebagai tatanan keberadaan yang lebih tinggi dari dunia material. Meski keilahian form tadi ya, itu tidak berarti mereka itu sifatnya misterius ataupun tidak dapat dikenali. Jadi dengan keilahian yang sudah ditautkan oleh Plato, yaitu tidak berarti kita tidak bisa mengenal forms tadi, tetapi karena hal tersebut ya mereka bisa dipahami. Tetapi melalui kerangka yang sudah disebutkan di awal, yaitu melalui pikiran, tidak bisa menggunakan panca indera. Nah, konsep ini kan kita bisa melihat sebagai konsep yang megah ya. Dan di balik kemegahannya ya ini juga ada hal-hal yang bisa dibilang sebagai persoalan filosofis yang cukup rumit. Jadi misalnya ini berkaitan tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara dunia fisik dan dunia bentuk ataupun form itu berlangsung. Dan dari situ muncul masalah yang disebut sebagai masalah partisipasi ataupun imitasi ya. Jadi kayak bisa dibilang metaksis ya, metaksis atau mimesis. Dan segala sesuatu yang di dunia ini ya, segala sesuatu yang indah gitu loh di dunia ini itu kan dianggap indah karena berpartisipasi dengan dunia bentuk tadi, dengan kecantikan misalnya. Tetapi kan akan ada pertanyaan lanjutan gitu loh teman-teman yang muncul gitu. Terus kita akan bertanya apa yang dimaksud dengan berpartisipasi. Terus kita akan mempertanyakan lagi apakah benda fisik itu memiliki sifat yang sama dengan bentuk atau forms. Atau ya hanya sekedar menirunya. Dan beberapa kebingungan ini kemudian membuka jalan bagi Aristoteles untuk mengkritik. Yang mana Aristoteles itu mengingatkan bahwa jika hubungan tersebut hanya berupa kesamaan sifat, maka ya tidak jarang kita akan terjebak di dunia regresi tanpa akhir. Jadi setiap bentuk memerlukan bentuk lain untuk menjelaskan dirinya. Dan Aristoteles membandingkan Plato dengan Pythagoras. Jika kaum Pythagoras itu mengatakan bahwa segala sesuatu ada karena meniru angka, maka Plato itu sekedar mengganti nama dengan menyebut bahwa segala sesuatu ada melalui partisipasi pada bentuk atau forms. Dan terlepas dari beberapa hal tadi ya teman-teman, ini akan menimbulkan implikasi terhadap epistemologis. Dan Plato kemudian membawa pembahasan ini ke ranah yang bisa kita bilang ke hal-hal epistemologis ya. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang bisa disebut sebagai pengetahuan sejati gitu loh. Karena kan Plato menyebut-nyebut itu ya di awal. Dan menurutnya persoalan mengenai hakikat ini ataupun hakikat forms tadi itu tidak bisa dipisahkan dari persoalan tentang bagaimana manusia mengenalinya gitu. Dan pada titik ini, teori Plato itu seakan menemukan implikasi yang cukup mendunia ya. Karena Plato tidak hanya berbicara tentang metafisika, tetapi juga tentang struktur pengetahuan manusia itu sendiri. Dan Plato berpendapat kalau pengetahuan sejati ya, ataupun episteme tadi,
Hanya mungkin jika objek yang diketahui itu bersifat abadi dan tidak berubah. Jadi dengan kata lain, hanya forms atau bentuk tadi yang dapat menjadi objek pengetahuan teman-teman. Dunia fisik ya, karena sifatnya yang selalu berubah, itu tidak bisa memberikan manusia itu kepastian. Dan dari dunia ini ya teman-teman, kita hanya bisa memperoleh doksa ataupun opini. Dan dari sini, Plato itu membangun hierarki epistemologis. Jadi ini berkaitan dengan pengetahuan filosofis tentang bentuk yang kemudian menjadi puncak pemahaman dan jauh lebih tinggi dibanding opini yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari. Dan untuk menjelaskan struktur hierarki ini, Plato menghadirkan analogi garis terbagi ya. Jadi kayak the analogy of divided line, yang analogi tersebut bisa kita temui di Republik ya. Dan di dalam analogi tersebut, pengalaman manusia itu dibagi ke dalam 4 tingkatan kognisi yang tersusun dari bawah ke atas. Dan kalau kita perhatikan, tingkat yang paling rendah adalah bayangan atau refleksi, yang hanya melahirkan dugaan. Di atasnya ada keyakinan terhadap objek-objek fisik di dunia nyata, dan lebih tinggi lagi ada pemikiran rasional tentang entitas matematika, termasuk di dalamnya kayak bilangan, terus bentuk geometris, dan di puncak dari seluruh proses ini adalah wawasan intelektual murni, yaitu pengetahuan tentang forms itu sendiri. Dan dengan demikian, semakin tinggi tingkat kognisi, maka semakin mendekatlah manusia itu kepada kebenaran sejati. Dan menariknya, Plato juga mengajukan gagasan bahwa pengetahuan tentang bentuk atau form tadi bukanlah sesuatu yang kita bangun dari nol, tetapi sesuatu yang sebenarnya sudah melekat dalam jiwa kita sejak lahir ya, sejak awal. Dan inilah yang disebut Plato sebagai teori anamnesis ya. Jadi belajar itu pada hakikatnya adalah proses mengingat kembali, yang mana jiwa manusia menurut Plato sudah pernah berjumpa dengan form sebelum lahir ke dunia. Dan itulah kenapa kita bisa mengenali konsep universal atau menilai sesuatu sebagai lebih sempurna, meskipun kita tidak pernah melihat contoh yang benar-benar sempurna di dunia nyata. Dan untuk memperkuat gagasannya ini, Plato memperkenalkan alegori gua. Jadi sebuah kisah yang terkenal ya teman-teman. Dan ini menjadi salah satu simbol yang paling kuat dari filsafatnya. Dan dalam alegori ini, manusia digambarkan sebagai tahanan di dalam gua. Mereka hanya melihat bayangan yang terpampang di dinding dan menyangka itu adalah kenyataan. Dan bayangan tersebut melambangkan pengalaman indrawi kita tentang dunia fisik. Namun ketika seorang tahanan berhasil keluar dari gua itu, dia menemukan dunia yang sesungguhnya, diterangi oleh cahaya matahari, dan objek-objek yang diterangi cahaya itu melambangkan bentuk atau form, sementara matahari sendiri sebagai suatu bentuk kebaikannya. Dan perjalanan tahanan itu menjadi gambaran filosofis, ataupun kita bisa bilang petualangan filosofis ya, yang dilakukan oleh manusia dari ketidaktahuan, terus tiba di keraguan, hingga sampai pada pemahaman yang sejati. Dan di sini Plato itu menempatkan bentuk bisa dibilang bentuk kebaikan ya. Itu sebagai puncak dari seluruh hierarki metafisika dan epistemologinya. Jadi seperti matahari yang memungkinkan kita melihat segala sesuatu di dunia fisik, bentuk kebaikan itu menerangi semua bentuk lain dan memungkinkan pengetahuan tentangnya. Segala nilai gitu kan, kayak keadilan, kebenaran, keindahan, kesetaraan, itu pada akhirnya bersumber dari kebaikan. Dan menurut Plato, memahami kebaikan adalah pengalaman yang sifatnya transformatif ya. Yang mana itu akan membuat kesalahan menjadi mustahil, dan bisa dibilang karena seseorang yang benar-benar mengenalnya, ya itu mereka akan selalu bertindak benar gitu loh. Jadi kayak argumen-argumen Socrates gitu loh teman-teman. Jadi kalau orang yang tahu ya justru dia tidak akan melakukan kesalahan ataupun kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Jadi ya itulah bentuk dari acuan kebaikan tadi. Dan pandangan ini kemudian menjadi dasar teori politiknya Plato. Plato tuh berpendapat kalau hanya mereka yang telah mencapai pengetahuan tentang kebaikan yang layak untuk menjadi penguasa sejati. Dan dari sini lahirlah konsep filsuf raja ya. Jadi pemimpin yang memerintah dengan keadilan sempurna, yang mana bisa dibilang ia dianggap sebagai orang yang dibimbing langsung oleh pengetahuan tentang realitas tertinggi. Dan perlu kita catat ya, meskipun teori bentuk ini terkesan sempurna,
Tetapi ya ada beberapa kritik dan keberatan-keberatan di masa depan ya, semacam objection. Dan bisa dibilang ini seakan memberikan visi yang agung ya terhadap hal-hal yang ada di dunia ya, yang berkaitan dengan realitas, pengetahuan, dan politik ya. Plato menyeretnya sampai ke politik, tetapi kan perlu kita lihat kalau salah satu hal yang akhirnya menjadi titik tolak kritik adalah argumen orang ketiga ya. Dan sebenarnya argumen orang ketiga ini kan diajukan oleh Plato itu sendiri di dalam dialog Parmenides, teman-teman. Jadi argumen orang ketiga ini mengungkapkan persoalan regresi tanpa akhir yang pada akhirnya berpotensi melemahkan teori bentuk ataupun the theory of forms tadi. Misal, jika kita menyatakan bahwa berbagai hal yang besar semuanya besar karena berpartisipasi pada bentuk kebesaran, maka bentuk itu sendiri juga harus besar. Dan jika demikian, kita kan perlu bentuk kebesaran lain untuk menjelaskan kesamaan antara hal-hal besar tersebut dan bentuk kebesaran yang pertama tadi. Terus, kalau bentuk kedua itu juga besar, ya kita juga lagi-lagi membentukkan bentuk baru untuk menjelaskannya. Dan itu akan terjadi terus-menerus ya, tanpa pernah selesai. Jadi, itu tidak akan menjelaskan realitas. Tapi teori ini seolah menimbulkan proliferasi bentuk tanpa batas yang justru akhirnya akan merusak kekuatan penjelasannya tadi, teman-teman. Terus berkaitan dengan persoalan ini muncul pula masalah prediksi diri ataupun self-predication problems. Jadi pertanyaannya mungkin bisa dibilang sederhana tetapi rumit. Misalnya kayak, apakah bentuk memiliki sifat yang mereka wakili? Apakah bentuk kecantikan itu sendiri indah? Apakah bentuk kebesaran benar-benar besar? Dan kalau jawabannya iya, ya maka kita akan kembali terjebak pada persoalan regresi tadi ya, seperti yang kita singgung di awal. Dan kalau jawabannya tidak, maka teori Plato ini akan melemah, teman-teman. Karena pada dasarnya dia akan sulit untuk menjelaskan bagaimana bentuk itu dapat menjadi standar bagi sifat yang mereka definisikan. Dan perdebatan ini menunjukkan bahwa di dalam teori Plato sendiri terdapat ketegangan logis yang bisa dibilang tidak mudah untuk diurai. Tetapi kritik yang paling tajam itu justru datang dari muridnya, yaitu Aristoteles. Yang mana Aristoteles ini tidak puas dengan jawaban Plato ya. Jadi Aristoteles ini menolak gagasan bahwa bentuk yang berada di luar dunia fisik itu dapat menjelaskan realitas hari-hari. Jadi dia tidak mendukung teori itu. Dan Aristoteles di sini menyoroti setidaknya ada 4 keberatan ya. Jadi yang pertama itu dari sisi kausalitas ya. Jadi forms karena sepenuhnya terpisah dari dunia fisik, ya forms tadi tidak dapat menjelaskan perubahan dan proses yang manusia alami. Yang mana kalau kita lihat ya itu kan dipisahkan oleh Plato tadi ya, jauh-jauh dari dunia panca indera, dan ya forms tidak mampu menjelaskan itu secara langsung gitu loh. Terus yang kedua dari sisi epistemologis misalnya. Kalau bentuk itu memang berada di luar dari dunia indrawi, ya bagaimana mungkin kita bisa mengetahuinya gitu loh. Jadi teorinya Plato tadi itu seakan-akan ditarik Aristoteles kembali. Terus yang ketiga dari sisi penjelasan ya. Kalau misalnya kita sekedar menyatakan bahwa sesuatu itu berpartisipasi dalam bentuk dan tidak benar-benar memberitahu kita mengapa dia memiliki sifat tertentu, ya itu kan cukup menjebak gitu loh, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak kan harusnya itu bisa menjelaskan kepada kita secara lebih baik ya, lebih memadai. Dan yang keempat dari sisi kuantitas teori ya. Jadi postulat tentang bentuk itu kan pada akhirnya menambah entitas metafisik yang tidak diperlukan sebenarnya. Jadi ya itu akan memperumit masalah-masalah dan itu akan menimbulkan masalah regresi lagi. Jadi nggak ada akhirnya gitu loh. Dan kemudian Aristoteles mencoba menyimpulkan kalau teori bentuknya Plato itu bersifat tidak aktif secara kausal. Jadi pada dasarnya teori itu tidak melakukan apapun ya. Jadi tidak terlalu mumpuni untuk menjelaskan dunia nyata yang ada di sekitar kita. Bahkan dalam ungkapan yang cukup satir dan tajam, Plato menyebut teori itu tidak lebih dari sekedar omong kosong ya, ataupun kayak jibber-jabber yang tidak relevan dengan tugas untuk memahami tentang realitas. Dan bisa kita bilang ya warisan Plato ini juga
diteruskan dalam bentuk paradoks gitu loh. Jadi di satu sisi ia membangun kerangka metafisika yang visioner ya. Terus pun teorinya Plato itu terkesan memikat ya. Tapi di satu sisi juga dia mendorong suatu kritik dan itu bagus ya kalau di dalam filsafat. Dan pada akhirnya teori bentuknya Plato itu berdiri sebagai salah satu upaya paling cemerlang dalam sejarah filsafat. Khususnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, pengetahuan, dan universalitas teman-teman. Meski ya semua teori filsafat tidak akan pernah lepas dari kritik. Dan seperti problem kayak partisipasi tadi, prediksi diri atau bahkan regresi tanpa akhir, ya teori ini masih relevan gitu loh untuk kita kaji. Karena teori-teori ini berupaya untuk menyajikan wawasan yang mendalam tentang perbedaan antara penampakan dan kenyataan. Dan ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti kayak konsep abstrak, terus tentang bagaimana pengetahuan sejati itu berkaitan dengan kebenaran yang kekal atau yang abadi. Dan pengaruhnya pun bisa kita bilang melintasi zaman ya. Dari filsafat kuno hingga teologi Kristen, dari skolastisisme abad pertengahan sampai perdebatan modern mengenai objek abstrak, terus Platonisme sampai jejak teori Plato itu masih ada dan masih terasa hingga kini gitu loh. Dan kalau kita perhatikan ya, mau kita menerima ataupun menolak metafisikanya Plato tadi, yaitu bisa kita bilang bukanlah suatu teori yang sederhana teman-teman. Tetapi teori yang berusaha menyajikan kita suatu titik tolak untuk membangun kritik yang lebih pakem ya, lebih kokoh. Dan disitulah kekuatan teori ini terletak. Jadi dia memaksa kita untuk terus berpikir ulang tentang apa yang berkaitan dengan kenyataan, bagaimana pengetahuan itu mungkin, dan kenapa manusia itu terdorong untuk mencari kebenaran. Dan dengan demikian, the theory of form-nya itu bukan sekedar artefak sejarah filsafat, tetapi kerangka abadi yang bisa dibilang tetap relevan di dalam pergaulan ataupun dialog intelektual kita sampai hari ini.